kita sudah sampai di tempat tujuan Anda. Jika perlu sesuatu, bisa hubungi saya atau rekan saya. Baik Pak, makasih ya udah ngantar saya jauh-jauh begini. Saya benar-benar berterima kasih kepada Bapak. Maaf juga saya nggak bisa ngasih apa-apa Bapak. Semoga Bapak rezekinya lancar terus, hati-hati di jalan. Tidak usah membayar, ini adalah tugas saya dari bos saya. Terima kasih Nona atas doanya. Baik Pak, hati-hati di jalan. Jangan lupa pakai silbet. Intinya itulah. Bapaknya baik sekali. Semoga di jalan dia ketemu uang 100.000. Jadi ini rumahnya. Wow, gede banget. Ini mah 3 kali rumah aku di desa. Ini seriusan aku kerja di sini? Ini nggak mimpi kan? Ini seriusan kan? Saya bentar. Gede banget. Kira-kira kerjaanku apa ya? Semoga aja nggak aneh-aneh. Apa jangan-jangan? Takut banget. Enggak boleh kayak gini. Aku harus bisa supaya jadi orang kaya. Aku mau ajak Bibi jalan-jalan. Ayo, semangat Mentari. Kamu pasti bisa. Tapi ngeri juga sih kalau aku tinggal sendirian di sini. Takut. Sejauh mata memandang, sepertinya tidak ada orang. Ini prank ya? Apa aku coba ketuk-ketuk aja ya? Orangnya, ada orang nggak? Permisi, Mas, Kak, Mbak, Om, Mbah. Ada orangnya nggak? Permisi, ada orangnya nggak? Masa aku di prank sih? Tapi, mana sih orangnya? Kayaknya aku punya ide. Orangnya, halo, orangnya. Ada orang nggak sih? Kalau nggak keluar gue bakar ya. Halo, ada orang nggak? Keluar dong, halo. Siapa dia? Beraninya pagi-pagi begini berteriak di depan rumahku. Perasaan tadi ada orang teriak-teriak deh. Mana ya? Itu orangnya. Neng, pintunya di sini, bukan di situ. Itu mah kaca. Kolot banget jadi orang. Ini loh pintunya segede gaban. Lagian ngapain sih teriak pagi-pagi? Berisik tau. Jendelanya mencurigakan sih. Masa dia nggak bisa bedain pintu sama jendela sih? Aneh banget. Ayam kaget. Maafkan saya tidak bermaksud untuk teriak pagi-pagi begini. Saya kesini hanya untuk bekerja, tapi saya kebingungan. Tadi saya mencari orang, tapi tidak ada orang. Rumahnya terlihat sepi, makanya saya berteriak. Iya, saya tahu kamu pasti suruhnya Pak Andre kan. Tapi nggak usah teriak pagi-pagi, nanti tuan muda bangun, kamu dimarahin lagi. Saya mah nggak apa-apa kalau kamu teriak, nggak peduli juga sih. Oh iya, kok kamu bisa kesini? Emang Pak Andre nawarin kerjaan apa? Baik, sekali lagi maafkan saya. 2 hari yang lalu, bodyguard Pak Andre menelpon saya. Katanya, saya harus datang ke tempat ini. Tapi saya tidak diberitahu kerjaan saya apa. Saya benar-benar bingung. Saat saya dijemput pun, beliau tidak ngomong apa-apa. Lalu sampai di sini pun, dia juga tidak ngomong apa-apa. Saya hanya ditinggal di sini, jadi saya kebingungan. Oh iya, katanya gajinya 15 juta per hari. Makanya saya mau menerima kerjaan ini. Kan lumayan, bisa cuan banyak. Tapi apa ini berbahaya ya? Buset, 15 juta per hari. Saya aja cuma 1 juta sehari. Tapi kalau dikali 30 hari, 30 juta sih. Tapi tetap aja, kok kamu bisa sih sehari 15 juta? Andre nggak ada ngasih tahu kamu gitu? Kamu kerjanya apa sampai bayarannya sebesar ini? Pak Andre nggak ada bilang apa-apa sama saya. Bodyguardnya juga nggak ada bilang apa-apa sama saya. Saya kebingungan, makanya saya bertanya. Saya kira Bibi tahu. Bahkan pelayannya aja nggak tahu.
mencurigakan banget sih. Apa aku balik ke desa aja ya, namanin Bibi di sana? Tapi masa ya sih udah sejauh ini harus balik lagi? Enggak, aku harus coba dulu. Kayaknya kamu kebingungan ya? Ya udah nggak apa-apa. Ayo kita masuk aja, ngobrol-ngobrol di dalam. Yang saya cuma mau bilang, tenang aja. Pak Andre nggak bakal macem-macem kok sama kamu, apalagi ngelakuin hal jahat. Pak Andre itu orangnya baik banget. Semoga saja Pak Andre juga baik pada saya. Maaf saya merepotkan. Wah, kamu gak ngerepotin kok. Malah saya senang loh ada yang bertamu. Biasanya nggak ada yang bertamu. Oh gitu ya. Kamu duduk di sini dulu ya, biar Bibi masakin. Kamu sekarang lagi mau apa? Kimbap, ramen, tteokbokki, jajangmyeon, soto, mie ayam, bakso, nasi goreng, es campur, jus alpukat, jus semangka, jus mangga, jus anggur, atau apa? Biar Bibi bikinin. Gak usah repot-repot Bi, air putih biasa aja gak apa-apa. Mentari udah makan kok tadi di jalan. Sekarang lapar sih. Tapi gak usah repot-repot Bi, gak apa-apa, Mentari bisa minum air putih aja. Enggak kok, Neng. Enggak ngerepotin kok. Anggap aja rumah sendiri ya. Kayaknya dia bukan orang kota deh. Kayaknya dia dari pedesaan. Dia aja nggak bisa bedain pintu sama kaca. Tapi cantik sih. Siapa yang tadi namanya? Mentari. Cocok sih sama mukanya, bersinar-bersinar gitu. Siapa cewek itu? Gue gak pernah lihat. Apa dia orangnya ya? Lebih baik gue tanya Bibi deh. Makan dulu, Bibi udah masakin makanannya. Kesini mumpung masih panas, Neng. Kaget banget, jantungku mau copot. Iya Bi, Mentari kesana. Ngantuk banget. Nih Neng, Bibi udah masakin kau makanan. Bibi nggak tahu kamu sukanya apa, jadi Bibi masakin ramen aja. Coba dimakan dulu biar perutnya nggak kosong. Nggak usah malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Kalau mau apa-apa, bilang sama Bibi aja ya Neng. Astaga Bi, nggak usah repot-repot. Mentari kan udah makan tadi di jalan, walaupun lapar lagi. Ya tapi Mentari, aduh, nggak jadi nggak enak deh. Makasih ya Bi. Cihuy. Dari aromanya wangi banget Bibi. Bibi jago banget sih masaknya. Mentari makan dulu ya Bibi. Makasih ya Neng udah makan masakan Bibi. Maaf ya kalau misalnya kurang enak atau kurang garam. Soalnya Bibi nggak tahu selera kamu. Biasanya di rumah Bibi cuma masakin tuan. Enak gak Neng? Ini enak banget Bibi. Bibi jago banget sih masaknya. Mentari suka. Mentari kasih nilai 100 per 10. Enak banget Bibi. Aduh Bibi jadi malu. Makasih ya udah puji makanan Bibi. Ternyata selera kamu sama tuan muda sama ya, nggak terlalu suka garam. Oh ya tadi Bibi juga tambahin sedikit cabai biar ada rasa pedes-pedesnya gitu. Semoga kamu suka ya. Ramen satu lagi buat siapa? Bibi kan gak makan. Oh iya Bi, ini ramen yang satunya buat siapa ya? Apa buat aku? Oh alah, tadi Bibi masaknya 2 sengaja. Satunya buat kamu, satunya buat... Bibi,
Siapa gadis itu? Apa dia saudara Bibi? Atau kenal Bibi? Gue yakin dia orang yang berteriak tadi, membuatku jengkel saja. Jadi gini Tuan, dia itu bukan kenalan ataupun saudara saya Tuan. Sepertinya ya Tuan, dia itu suruhan Tuan Andre. Soalnya dari tadi dia membahas tentang pekerjaan yang diberikan Tuan Andre Tuan. Karena dia kebingungan, dan saya kasihan sih Tuan. Jadi saya suruh masuk aja, buat makan Tuan. Waduh Tuan, jangan marah-marah dulu Tuan. Masih pagi ini, daripada Tuan marah-marah, mending makan masakan Bibi. Tadi Bibi udah masakin Tuan sama Mentari ramen spesial buatan Bibi. Semoga Tuan suka ramen buatan Bibi ya. Silahkan dinikmati Tuan. Kenapa tiba-tiba suasananya mencekam kayak gini ya? Siapa orang ini? Kenapa dia menatapku? Apa dia marah padaku gara-gara aku teriak? Oh, jadi lo yang ngebangunin gue dengan teriakan lo itu? Hah, dasar cewek gak tau malu. Gue gak nyangka ada cewek seberani lo. Tuan, Neng, Bibi ke atas dulu ya. Bibi mau bersih-bersih kamar di atas. Kalau misalnya udah selesai makannya, piringnya taruh di situ aja. Kalau enggak taruh di wastafel. Kamu nggak usah nyuci ya Neng, biar Bibi aja yang nyuci. Kalau butuh apa-apa, panggil aja Bibi ya. Satu lagi, Bi. Ganti spraynya. Udah lama gak diganti. Siap Tuan. Bibi, mau kemana? Jangan tinggal di Mentari. Gua tanya sekali lagi. Lo kan yang teriak tadi pagi. Kelihatannya dia galak banget. Pengen pulang, Bibi. Iya betul, memang saya membangunkan Tuan. Maaf atas kelancangan saya. Saya tidak bermaksud membangunkan Tuan pagi-pagi begini. Sekali lagi maafkan saya. Saya kesini untuk bekerja, tapi saya tidak tahu pekerjaan saya apa. Apakah Tuan tahu pekerjaan saya apa? Sepertinya dia orang suruhan papi. Asik juga kalau gue jahilin. Alright, gue maafin. Jadi lo belum tahu pekerjaannya apa? Sebenarnya pekerjaan lo itu jadi istri gue. Lebih tepatnya istri kontrak gue selama 2 tahun. Dan selama 2 tahun itu lo harus ngerawat gue sebagai suami lo. Apa? Enggak. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Maaf kalau saya lancang, tapi saya benar-benar tidak mau. Saya ingin bekerja dengan normal, bukan pekerjaan yang seperti ini. Jadi maksud lo pekerjaan ini gak normal? Menurut gue normal-normal aja. Cuman jadi istri gue kan? Gak jadi budak gue. Apa susahnya sih? Dengar ya Tuan, saya benar-benar nggak mau. Jadi jangan paksa saya. Gue mau maksa lo. Lagian, kerjanya cuma jadi istri gue. Itu pun istri kontrak. Apa susahnya sih? Lagian, gajinya tinggi pula. Enggak, maaf kalau saya lancang. Tapi saya benar-benar nggak mau Tuan. Saya benar-benar nggak mau. Mau gajinya kecil, mau gajinya gede, saya tetap aja nggak mau. Masa saya pas sampai di desa saya harus bilang kalau saya nikah sama Tuan? Apa kata bibi saya kalau dia tahu saya nikah? Apa nggak diomelin? Saya benar-benar nggak mau Tuan. Mohon maaf kalau saya lancang atau apa yang menyinggung perasaan Tuan. Tapi saya menolak pekerjaan ini. Mending saya balik ke desa aja Tuan. Makasih. Tunggu sebentar. Tuan, tolong lepaskan tangan saya, sakit. Selain polos, lo juga bodoh. Gue dari tadi cuma mempermainkan lo. Dan lo percaya sama omongan gue. Hah, dasar gadis desa. Jadi dari tadi Tuan mempermainkan saya. Saya dibohongi. Saya dijahili. Baru nyadar.
Maafkan saya Tuan telah lancang. Saya tidak bermaksud untuk begitu. Tadi Tuan yang memulai duluan. Jadi saya marah. Ya, bisa dibilang kita impas. Lo teriak, gue jahilin lo. Adil kan? Tentang pekerjaan lo, kita bahas di atas. Baik Tuan. Ya, jadi sebenarnya lo bukannya jadi istri gua, apalagi istri kontrak gua. Ya kali. Sebenarnya pekerjaan lo itu jadi pembantu gua, mirip-mirip Bibi. Cuman yang ngebedain itu, lo harus ikut gua ke sekolah. Lo pasti bertanya-tanya kan, kenapa harus ikut ke sekolah? Gue juga nggak tahu. Ini sebenarnya perintah dari bokap gua buat nyuruh lo ikut gua ke sekolah. Buat fasilitas, lo gak usah khawatir. Bokap gue udah tanggung semuanya, termasuk biaya lo masuk sekolah. Dan juga selama 2 tahun, lo harus tinggal di rumah ini, sama gue dan Bibi. Jadi lo mau kerjaan ini kan? Kalau lo gak mau juga gak apa-apa. Kali ini gue gak maksa kok. Ini kan hak lo. Saya kira Tuan beneran menjadikan saya istri. Saya sempat kaget. Saya sudah mau lari tadi. Maafkan saya. Masalah pekerjaan ini, saya mau banget. Saya benar-benar suka sekolah. Semenjak saya di desa, saya putus sekolah dari kelas 1 SD. Tapi memang tidak masalah. Saya sekolah. Kalau tidak masalah, terima kasih Tuan. Gak usah senyum, wajarlah kalau senyum. Ya, bagi gue dan bokap gue, itu bukan masalah besar. Lo santai aja. Wah, sialan. Kenapa jantung gue bisa berdebar kencang kayak gini? Karena lo udah terima pekerjaan ini, jadi selama 2 tahun lo akan tinggal di sini sama gue dan Bibi. Untuk fasilitas, lo gak usah khawatir. Semuanya sudah terjamin. Untuk kamar lo ada di sebelah kamar gue. Jadi kalau butuh apa-apa, tinggal ketok kamar gue aja. Saran gue sih lo mandi ya. Bau banget badan lo, kayak kambing. Maunya apa sih tuh orang? Tiba-tiba baik, tiba-tiba jahat. Belum aja aku gantung tuh lehernya di pohon pisang. Apa aku sunatin aja ya dia? Ide bagus. Ntar malam aku potong semuanya. Aku habisin. Jangan deh, ntar masuk penjara lagi. Apa sih Mentari? Aku mau mandi dulu deh. Udah bau kambing nih. Sambalado terasa panas, terasa pedas. Oh my god, gede banget nih kamarnya. Aku kira rumahnya aja yang gede, ternyata kamarnya gede banget. Sebentar, kayaknya aku punya ide bagus deh. Yipi, empuk banget kasurnya. Kalau di kampung ini mah udah jebol kasurnya. Yeay, yipi. Ini empuk banget. Kalau aku ke bawah sekolah, bisa nggak ya? Empuk banget. Apa aku bawa pulang ke desa aja ya? Buat oleh-oleh buat Bibi. Ini empuk banget. Ini apa ya? Kok mirip Bibi ya? Tapi kok kecil sih. AC, hoba, goyang dumang, AC, yipi, hore, asik, ya, asik. Oh my god, what is that? Ada Bibi. Tadi itu gerakan peregangan Bibi. Ya, gerakan peregangan.
Itu kayaknya bukan gerakan peregangan deh. Itu kayaknya gerakan pemain setan deh. Ih, takut banget. Alah, gerakan peregangan tuh. Bibi kira kamu gila. Oh iya, Neng. Siapin air panas buat kamu mandi. Gih, mandi dulu biar tubuhnya bersih. Hehehe, harusnya Bibi nggak usah repot-repot, Bibi. Mentari kan jadi nggak enak kalau Bibi siapin kayak gini. Mentari bisa sendiri kok sebenarnya, Bi. Tapi kalau Dadi siapin, nggak nolak sih. Makasih ya, Bi, udah nyiapin. Iya, sama-sama. Nggak ngerepotin kok. Aman aja. Bibi ke bawah dulu ya. Iya, Bi. Sekali lagi makasih ya. Malu banget. Kok aku bisa kayak gitu sih? Belum juga 24 jam udah malu-maluin. Daripada aku kayak gini, mending aku mandi dulu deh biar nggak bau. Yes, mandi dulu. Tapi malu banget. Oh iya, baru ingat. Di mana ya kamar mandinya ya? Kalau nggak salah di sini deh. Kira-kira kamar mandinya kayak apa ya? Apa kayak jamban? Apa dilapis emas? Aku taruh sini deh. Nah, udah siap. Saatnya. Enak banget. Ini mah kalau di desa nggak ada. Adanya mandi di sungai, di kali, di parit. Nggak enak banget. Beda ya kalau di kota. Ada ember besar kayak gini. Mana airnya hangat banget lagi. Ih, enak banget. Jadi ini ya rasanya jadi orang kaya. Mau banget jadi orang kaya biar Bibi bisa ngerasain kayak gini. Gue nggak liat apa-apa kok. Sorry. Ada tuan.